Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan presentasi yaitu berjudulkan repository dan VPN server. Baik, di sini di kelompok 7 terdiri dari 5 anggota, yaitu Cindy Maharani, Cici Welasari, Fania Ananda, dan saya sendiri Muhammad Kodri, dan Dani Bintang Prayogo. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan langsung apa itu repository dan VPN server. Repository dan VPN server itu berbeda, yaitu repository adalah tempat penyimpanan terpusat untuk data, kode sumber, paket perangkat lunak, dan dokumentasi digunakan dan dibagikan oleh pengguna. Nah, VPN server yaitu Virtual Private Network, identik dengan sebuah teknologi yang dimungkinkan dengan akses jaringan logik melalui internet dengan teknologi tuning seperti koneksi melalui jaringan publik dengan mobilitas tinggi. Dengan VPN dapat membuat jaringan di dalam jaringan yang dapat bisa disebut tunnel atau terowongan. Oke, next. Nah, di sini juga repository secara umum yaitu repository memungkinkan pengguna untuk menyimpan, memperbarui, mengelola, dan berbagi file atau data secara efisien. Dalam konteks yang berbeda, repository bisa dirujuk ke 3 bagian, yaitu repository kode sumber, yaitu tempat penyimpanan source kode, semisalnya GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, yang selanjutnya itu ada repository paket perangkat lunak. Penyediaan paket perangkat lunak aplikasi yaitu instalasi melalui pemandu berpaket. Contohnya apt pada Ubuntu, Yum pada CentOS. Nah, yang selanjutnya ada poin yang 3 yaitu repository data, penyimpanan dataset dalam riset dan pengembangan. Oke, next. Ya, di sini juga terdiri dari fungsinya yaitu sentralisasi data, kolaborasi, kontroversi, backup, dan pemulihan. Dan ada lagi distribusi perangkat lunak. Nah, sentralisasi data itu apa sih? Nah, di sini kita menyediakan tempat pusat untuk penyimpanan dan pengaturan data seperti diakses banyak oleh pengguna sistem. Kolaborasi, banyak pengguna dapat berkontribusi terhadap proyek dan yang sama. Penyimpanan proses, pemakluman, dan perangkat lunak. Kontroversi, yaitu dengan alat seperti Git, repository mungkin kontroversi pada kode atau dokumen sehingga perubahan dapat dilacak dan dikelola. Backup dan pemilihan yaitu seperti cadangan data yang dapat digunakan untuk pemulihan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Distribusi perangkat lunak yaitu repository memungkinkan distribusi perangkat lunak secara efisien melalui internet. Oke, baik. Segitu saja dari saya. Saya kasih ke presentator selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada jenis repository publik, dapat diakses oleh siapa saja, contohnya GitHub, Debian apt, repository, Maven, Central Repository. Yang kedua ada repository privasi, hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu, digunakan dalam organisasi untuk proyek internal. Yang ketiga ada repository lokal, di-hosting secara lokal dalam jaringan internal untuk efisien dan keamanan. Selanjutnya ada contoh repository. Yang pertama ada GitHub. GitHub repository berbasis Git yang paling populer mendukung kolaborasi dan CI atau CD. Yang kedua ada apt repository dalam kurung Ubuntu atau Debian, menyediakan paket dep untuk menginstal melalui apt. Yang ketiga ada Maven repository, digunakan dalam ekosistem Java untuk mengelola dependensi proyek. Yang keempat ada Docker Hub, repository untuk imagine container Docker. Untuk selanjutnya, cara kerja repository atau software. Yang pertama, pengembangan membuat repository dan menginisialisasinya dengan sistem kontrol versi seperti Git. Yang kedua ada kode atau file ditambahkan dan komitmen, lalu di-push ke server repository. Yang ketiga, setiap perubahan disimpan sebagai commit yang bisa ditinjau kembali. Yang keempat ada tim lain bisa cloner, pull, atau word repository untuk mengerjakan versi mereka. Yang keempat, saat selesai perubahan bisa di-marker ke cabang utama.
Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Selanjutnya itu kelebihan repositori. Yang pertama ada sentralisasi penyimpanan, yaitu semua data atau kode disimpan di satu tempat yang mudah diakses dan dikelola. Lalu ada kolaborasi tim, yaitu banyaknya orang bisa bekerja bersama dalam satu proyek secara efisien, misalnya melalui GitHub atau GitLab. Selanjutnya ada backup dan restore, yaitu file dalam repositori secara tidak langsung menjadi cadangan proyek yang bisa dipulihkan jika terjadi kerusakan lokal. Selanjutnya ada keamanan dan akses kontrol, yaitu repositori privat memungkinkan pengaturan hak akses menjadi keamanan data dan kode. Selanjutnya ada kontrol versi atau version control, yaitu perubahan terhadap file bisa dilacak, dibandingkan, dan dikembangkan ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada distribusi perangkat lunak, yaitu repositori memudahkan distribusi software ke banyak pengguna tanpa harus membagikan file satu per satu. Selanjutnya ada audit dan dokumentasi, yaitu setiap komit mencatat siapa yang mengubah apa dan kapan berguna untuk audit dan dokumentasi teknis. Selanjutnya, selanjutnya itu kekurangan repositori. Yang pertama ada ketergantungan pada internet atau server, yaitu repositori online seperti GitHub membutuhkan koneksi internet. Jika server down, akses bisa terganggu. Terus yang kedua ada kebutuhan pengetahuan teknis, yaitu pengguna baru harus memahami Git, CLI atau sistem manajemen paket untuk bisa menggunakan repositori secara optimal. Selanjutnya ada resiko keamanan, yaitu repositori publik bisa terekspos jika salah konfigurasi, misalnya tanpa sengaja mengunggah file yang berisi password atau API kunci. Selanjutnya ada masalah versi dan dependensi, yaitu salah versi atau konflik dependensi dari repositori bisa menyebabkan error saat instalasi atau build aplikasi. Yang kelima ada ukuran file besar, yaitu repositori khususnya Git tidak optimal untuk file besar seperti video atau binary, akan membuat proses clone atau push sangat lambat. Yang keenam ada ketergantungan eksternal, yaitu mengandalkan repositori pihak ketiga atau GitHub, DocHub, menimbulkan resiko jika layanan tersebut ditutup atau mengubah kebijakan. Yang terakhir ada konsumsi storage dan bandwidth. Jika digunakan secara lokal dan besar skalanya seperti repo apt lokal, maka bisa memakan banyak ruang penyimpanan dan bandwidth server.
Selanjutnya ada pengenalan VPN, yaitu Virtual Private Network, dibuat dengan tujuan mengoneksikan jaringan antar gedung perkantoran secara aman dan dapat menggunakan jaringan kantor dari rumah atau tempat lain. Sedangkan pada saat ini VPN sudah banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Tujuannya tentu untuk mendapatkan koneksi ke internet secara aman, pribadi, privat, dan dapat mengakses suatu jaringan secara remote. Selanjutnya dia ada tunneling atau adalah struktur pihak ketiga. Selanjutnya, VPN adalah singkatan kata Virtual Private Network, yaitu virtual, hal yang tidak nyata atau semu di dunia maya atau internet. Lalu ada privat, yaitu sebuah sifat pribadi, tidak bisa diakses sembarang orang. Untuk menjaga kerahasiaan dari jaringan publik, maka semua data akan dienkripsi. Sedangkan network itu sebuah jaringan koneksi yang saling terhubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari VPN secara umum. Nah, VPN ini mempunyai fungsi secara umum. Yang pertama adalah menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. Yang kedua adalah mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah dengan VPN. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat adalah menutup history browser. Dan yang kelima adalah meningkatkan kecepatan download. Yang keenam adalah meminimalisir gangguan koneksi. Yang ketujuh adalah membunyikan dan mengubah alamat IP. Yang kedelapan, enkripsikan transfer data. Dan yang terakhir adalah menyamarkan atau menyembunyikan lokasi kita. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja VPN. Yang pertama, VPN membutuhkan server yang mempunyai kegunaan sebagai penghubung antar PC. Kita bisa memakai komputer yang telah menggunakan aplikasi VPN server dan juga bisa menggunakan sebuah router seperti MikroTik RB750. Nah, yang kedua adalah komputer dengan aplikasi VPN client menghubungi server VPN sebagai awal dari koneksi. Setelah itu, VPN server akan memverifikasi nama dan juga password. Jika verifikasi itu berhasil, maka VPN server akan memberikan IP address yang baru pada komputer klien serta selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel akan terbentuk. Nah, yang ketiga yaitu komputer klien yang sudah dapat digunakan untuk mengakses berbagai resource atau dari komputer maupun LAN yang berada di belakang VPN server. Nah, selanjutnya itu fungsi utama dari VPN-nya. Yang pertama itu dia tuh confidentially atau terjaga kerahasiaannya. Lalu ada data integrity atau terjaga dari keutuhan data dan origin authentication atau autentifikasi sumber. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu jenis VPN. Nah, jenis VPN itu ada 3, ada Access VPN, Internet VPN, dan Extranet VPN. Nah, yang apa sih itu
akses VPN. Akses VPN atau Private Dial-up Network adalah koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjanya yang membutuhkan koneksi ke jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Nah, yang kedua itu ada Internet VPN. Internet VPN atau Site-to-Site VPN merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor pusat suatu perusahaan dengan kantor cabang atau kantor pembantu melalui shared network menggunakan koneksi yang permanen atau dedicated. Yang ketiga itu ada Extranet VPN. Nah, ini merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor dengan pihak luar, seperti pelanggan, supplier, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internal dengan menggunakan koneksi dedicated. Selanjutnya itu ada alurnya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan VPN. Nah, kelebihan VPN itu ya yang pertama itu jangkauan jaringan lokal yang memiliki suatu perusahaan akan menjadi luas, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Kelebihan yang kedua itu bagi perusahaan yang membutuhkan jaringan khusus yang aman, maka VPN adalah solusi dengan biaya yang lebih murah. Nah, sedangkan kekurangannya, yang pertama itu VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internet. Nah, yang kedua itu ketika menyediakan akses ke karyawan secara global, maka faktor keamanan menjadi resiko tersendiri karena informasi sensitif perusahaan dapat diakses. Selanjutnya itu pendemonstrasian. Nah, langsung kita ke Ubuntu. Pertama, saya akan melakukan demonstrasi untuk repository. Kita masuk dulu ke dalam root. Setelah itu kita lakukan cd. Setelah itu kita akan melihat daftar list untuk Ubuntu. Nah, di sini nanti apa yang udah kita repository akan tersimpan di dalam source list. Selanjutnya itu kita lihat menggunakan sintak nano source list. Nah, ini merupakan daftar repository yang sudah pernah ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengemutan repository. Kita langsung ke Firefox. Nah, di sini ada beberapa daftar repository. Di sini kita bisa melakukan pengkopian untuk repository awal. Kita kembali ke terminal. Nah, di sini kita paste. Jangan lupa kita save dengan menggunakan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, untuk melihat repositorinya sudah bertambah atau belum, kita kembali mengecek dengan menggunakan sintak nano source list. Nah, di sini sudah terdapat beberapa link repository yang sudah kita lakukan tadi. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita kembali ke Firefox. Kita ambil link yang kedua. Jangan lupa di copy. Kembali ke terminal. Nah, di sini kita pastikan kembali. Kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Untuk melihatnya kita gunakan nano source list. Nah, di sini beberapa link repository yang sudah kita lakukan.
Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan demonstrasi untuk VPN. Langkah pertama itu kita masuk ke penginstalan, yaitu menggunakan widget, link penginstalan. Nah, kita tunggu. Setelah itu, kita lanjut ke sintaks sudo chmod untuk melihat apakah instalasinya berhasil. Sudo chmod /x open vpn install.sh. Selanjutnya kita masuk ke sudo bash. Nah, di sini kita bisa melihat di mana di sini IP address-nya untuk hostname-nya itu menggunakan 158.140.191.6. Selanjutnya kita enter. Di sini kita kembali enter. Nah, di sini kita pilih 2, yaitu kita menggunakan Google. Nah, di sini kita bisa masukkan menginputkan nama klien atau klien kita bikin klien 1. Kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah ada kliennya atau belum. Kita melihat IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat, berarti kita bisa cek. Kita bisa cek di sini, di file. Nah, di sini sudah terdapat klien 1 VPN. Nah, nanti file inilah yang akan dikirim. Linknya akan diinputkan ke dalam aplikasi yang bernama OpenVPN Connected. Nah, selanjutnya itu kita juga menghubungkannya melalui router, di mana kita cek pergi ke CMD atau command prompt.
Di sini ada default ini. Nah, kita bisa akses, tadi kita pilih melalui Google. Kita bisa akses melalui Google. Nah, kita mengkonekkan VPN-nya. Ini menyesuaikan dengan password dari router masing-masing. Nah, sekian pendemonstrasian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Cici Welasari. Baik, sekian dari kami. Jika ada kesalahan terdapat dari kami, jika ada kelebihan mungkin jadi nilai tambahan untuk kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.